Ya, halo, selamat siang. Jadi hari ini kita rencana mau merakit mesin dua tak dari Jerman, mesin MZ RT 125-2. Ya, jadi satu keluarga dengan DKW Union, IVA itu mirip-mirip ya. Ini MZ tahun 54, ini yang modelnya agak unik. Jadi saya dapat motor ini itu plat Semarang waktu itu komplit sama bodinya. Kemudian kayaknya motor yang udah mati lama. Jadi ya kondisinya orisinil sih, orisinil. Cuma kondisinya ya mengenaskan. Nah, kondisi mesin sendiri waktu saya dapat itu kondisinya pistonnya stuck ya, macet, pistonnya macet, kemudian stang sekernya bengkok, dia stang sekernya bengkok. Kalau yang lain-lain sih dalamannya masih bagus nih, kita cek masih orisinil, termasuk kelistrikannya ya, dia masih orisinil. Nah, kebetulan ini saya bongkar sendiri, kemudian ya kita inspeksi. Dan ada beberapa yang kita lakukan ubahan, jadi nanti rencananya untuk apa kelistrikannya kita pakai yang model terbaru ya, maksudnya yang modern, pakai CDI, pakai magnet RC satu set, nanti pakai magnet. Jadi ini terpaksa kita ubah untuk dudukannya ya, kita gerinda. Oke, jadi hari ini kita akan merakit itu, tapi sebelum kita rakit, kita coba lihat dalamannya. Ini cangkangnya, cangkang ini dua ya, kiri kanan. Kebetulan untuk gearboxnya sudah saya pasang. Ya, gearboxnya udah kita pasang di sana. Simple. Ini tangkepannya. Jadi ini sisi kiri, ini sisi kanan, nanti bandul di sana. Kemudian perlengkapan yang lain ada di box ini. Ya, perlengkapan lain ada di box ini. Nah, ini untuk tutup sisi kiri ya, sisi kiri. Sisi kiri ini ada untuk lubang untuk as kickstarter maupun persnel ya. Jadi satu ya di sisi kiri. Ya, kemudian ini yang sisi kanan. Sisi kanan, tutup sisi kanan itu untuk melihat magnet dari sini. Neteng magnet. Aslinya kan platina ya, cuma nanti kita ubah. Kemudian ini cranknya, bandulnya. Nah, bandulnya ini. Bandulnya udah stang, udah kita lurusin. Jadinya bengkok karena pistonnya stuck, termasuk pistonnya juga kita ganti ya. Nah, ini boringnya ya, boringnya karena kita ganti piston ya, kita porter lagi. Ini udah kita porter ya, ini agak patah nggak masalah, namanya motor tua, ada cacatnya, itu bagian dari perjuangan. Itu udah kita quarter, ini pistonnya kita ganti baru ya. Pistonnya kita ganti ukuran kira nih 52.80, komplit sama tentunya belum kita pasang ringnya. Oke, kemudian ini untuk hose couplingnya ya, hose couplingnya ini masih orisinil. Kemudian nah, untuk couplingnya ini yang lama udah banyak yang cowel nih. Ini plat couplingnya, besinya
Plat koplingnya ada 5. Plat koplingnya ada 5. Nanti kita bersihin plat kopling. Nah, ini untuk koplingnya ini harusnya kan ada tonjolan-tonjolannya, ini udah banyak yang pritil. Nah, ini pritil. Jadi nanti kita ganti pakai substitusi, pakai cepangan tuh yang cocok, pakai punya Suzuki A100 ya, pakai Suzuki A100. Hanya saja kalau Suzuki A100 itu tonjolannya itu ada 12. Kalau yang ini kan ada 6 ya, jadi kita potong-potong. Nah, kalau diameternya sih sama. Ini yang aslinya, ini yang A100, diameternya sama. Terus posisinya juga sama. Mungkin ya gerinda-gerinda dikit ya, masalah lebarnya tonjolannya ini mungkin harus digerinda dikit. Tapi secara diameter ininya sama. Mungkin diameter dalamnya kalau yang A100 lebih kecil nggak masalah. Nah, masalah karena nanti kan posisinya dia ada di hose couplingnya ya, jadi yang penting masuk aja. Jadi nah ini masuk nih, jadi yang penting diameter luar. Kalau diameter dalam lebih kecil nggak masalah ya. Jadi pakai A100 punya Suzuki A-Cepek, tapi disesuaikan lagi untuk substitusi koplingnya. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini magnet orinya ini ya, nanti kita ganti magnet orinya ini. Jadi ada stator, ada rotatornya ya. Ini orinya, nanti kita ganti daripada repot di jalan ya. Nah, ini platinanya di sini. Ini stator, nih rotatornya di dalam ya, nanti begitu. Orinya nih ya, saya nggak tahu masih fungsi apa enggak, tapi nggak mau repot aja lah ya. Kita ganti nanti CDI pengapiannya pakai punyanya nah, ini gantinya nanti nih ya, punyanya Suzuki RC. Ini udah saya, nah ini dudukannya udah saya bobok nih di sini. Udah kita sesuaikan. Jadi nanti ini tinggal ngeplak ke sana. Ini harus banyak yang kita gerinda nih di sini, kita gerinda menyesuaikan untuk dudukan istilahnya flandes ya, dudukan untuk spoolnya CDI-RC. Ada 2 ya, yang ini spool api, yang ini spool lampu ya, sederhana. Ini magnetnya, nah ini magnetnya RC. Nah, magnetnya RC ini juga udah kita sesuaikan nih, ininya kita ganti nih ini, karena lubangnya otomatis harus menyesuaikan dengan lubang kruk asnya si orinya ini ya. Jadi kita sesuaikan. Nah, pasrahin ke tukang bubut aja, dia tahu harus ngapain. Yang jelas ini dia ganti sama dia. Oke, ini magnetnya. Kemudian ya, ini bagian dari koilnya si RC. Nah, ini boxnya pistonnya saya dapat yang ori asu ya, bukan ori ya, nos tapi ya. Pistonnya tuh. Terus
Terus apa lagi di sana adalah headnya ya masih bagus ya, masih bagus. Bahannya apa ya, seperti aluminium ya. Oke, terus ya karbunya apa ini ya, pink kali ya, cuma yang nempel di ini aja sih, ada tulisan apa ya, nggak paham ya. Coba nanti kita maksimalkan ya karbunya kalau masih bisa. Ya ini bagian inner dari hose couplingnya, yang bagian dalamnya, innernya. Nah kalau saya ini kebiasaan saya itu saya plastiki masing-masing, jadi ini saya plastikin sendiri, termasuk ada baut-bautnya, ring segala macam, jadi biar nggak ketuker-tuker ya. Nggak mau repot. Nah ini untuk gigi kipasnya ya, disebut gigi kipas karena kayak kipas, gigi selahnya. Cuma ini kayaknya perlu ganti karena ini udah kemakan ini di sini. Nah giginya ini beda dengan Union nih ternyata, jadi kemarin saya beliin punya Union, ternyata ukurannya beda. Giginya ini ada 16 kalau yang MZ nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada 16 giginya. Kalau yang Union tuh ada 17, makanya dia lebih gede ya, makanya ini yang Union ini lebih gede nih. Secara ini sih mirip ya, secara bentuk, cuma ukurannya dia lebih gede. Gede dia. Nah itu perbandingannya tuh, jadi ya kita simpan aja nih ya. Nanti kita cariin yang gigi 16, karena kalau Union ini giginya 17 nih ya, nanti kita simpan aja. Salah beli itu ya, karena pikir sama, ternyata Union kegedean. Oke lanjut lagi, masih ada apa lagi di box ini ya. Nanti ya sebelum kita pasang ya, kita inspeksi dulu. Oh ya, pernya patah kondisinya, pernya patah. Kita sudah cariin kemarin ya, dapat lah ya. Nanti kita coba pasang nih. Jadi ini patah nih, yang lama ini patah. Oke, kemudian ya tuas lah ya, tuas masih ada orisinilnya. Tuasnya orisinil, tuas Kickstarter sama tuas personalnya. Ada filternya juga orisinil tadi, bawaan nggak nempel sama karbu yang tadi ya. Ini saya plastikin ya, karena biar saya nggak ketukar-tukar baut-bautnya. Oke, ini tutup koplingnya. Ya itu aja sih, jadi nanti kita lanjut dengan cara merakit untuk mesin MZ RT 125 tahun 5354 ya. Jadi sebelum kita rakit, ada baiknya kita lihat secara prinsip garis besar ya, crankcase atau cangkang ya, cangkang mesin motor 2 tak itu secara garis besar
ada 2 kompartemen ya, 2 ruangan ya, dipisah oleh bagian ini. Jadi sebelah kiri ini bagian gearboxnya, ini terlihat gigi-gigi gearboxnya, gear selector dan lain-lain. Sementara bagian kedua ini untuk cranknya, bandulnya. Nah, untuk gigi gearbox ini sudah kita inspeksi, semuanya kondisi masih bagus, masih prima ya, tinggal kita bersihin aja kemarin. Kemudian gear selectornya juga di sini masih bagus. Kemudian ya masih ada 1 gigi lagi sebenarnya di cangkang yang satu ya, cangkang di sini ya, nempel di sana, tidak masalah. Nanti tinggal kita pasin supaya tertutup. Nah, untuk yang bandul itu di sana masih menggunakan apa namanya, bearing bambu. Jadi kayak gini nih. Ada 18 biji itu bearing bambunya. Jadi nanti akan kita pasang dulu di sana sebelum bandulnya kita pasang. Ya, jadi nanti pasangnya pakai fat atau pakai paslin atau gemuk di sana yang agak biar nempel. Ya, untuk gearboxnya sendiri ini 3 percepatan, 3 speed ya, semacam DKW Union, EVA dan lain-lain ya. Ini MZ tapi MZ yang tahun tua ya, bukan yang tahun muda ya. Nanti kalau bodinya udah kita pasang, kita bikin konten lagi. Oke, sementara saya akan ini ya, saya nanti akan pasang dulu lahar bambunya, ini bearingnya sini yang masih orisinil tuh. Kemudian nanti kita pasang bandulnya, kita pasang bandulnya. Kemudian setelah kita pasang bandul, nanti baru kita tutup, ya. Jadi ini benar-benar diinspeksi, karena kalau udah nutup kan ribet kalau harus bongkar lagi gitu. Ya, jadi untuk bearingnya itu sudah kita pasang. Ini model bambu, ada 18 biji. Ya, seperti itu. Untuk pemasangan bisa pakai paslin, bantuan paslin. Yang penting nempel. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan masukkan untuk bandulnya ini. Nah, jangan kebalik, yang sisi kanan itu untuk magnet, yang sisi kiri sana itu untuk kopling ya biasanya ya, jangan kebalik ya. Oke, saya akan pasang dulu ya. Ini bandul sudah terpasang nih ya, dia bisa gerak bebas. Nah, untuk selanjutnya kita akan pasang tangkepannya nih. Tangkepannya kebetulan udah saya pasang juga nih, lahar bambunya sama dengan tadi. Kita akan pasang, kita akan tangkapkan sama ini, baru nanti kita siapkan baut-bautnya biar rata dan ngepres ini ya. Ya, saya akan pasang dulu ini karena butuh dipalu juga. Ya, ini sudah kita pasang dan sudah kita kencangkan baut-bautnya. Kemudian kita akan lakukan cek ya, inspeksi. Yang penting jadi kita inspeksi, kita pastikan kita putar ini tidak ada sesuatu yang bergesekan ya. Jadi kita pastikan
center dan tidak koblak, tidak goyang, tidak ada bagian yang bergesekan. Nah, kalau ada harus diulang lagi. Makanya ini satu step yang sangat krusial, karena begitu udah kencang nih, kalau ada sesuatu yang masih belum pas ya harus bongkar lagi. Bautnya juga ada banyak, ada berapa, 15 tadi ya baut-bautnya. Oke, pastikan juga untuk bagian gearboxnya juga aman ya, maksudnya posisi ya berputar dengan lancar. Oke, jadi pastikan bisa stang bisa berputar dengan bebas, tidak ada satu yang bergesekan atau bersinggungan atau enggak seruk gitu. Nah, kemudian untuk dari sisi kiri ini ya sebenarnya masih ada satu ini lagi nih, satu bearing bambu di sini masih ada, nanti kita pasang jadi ini ada bearingnya lagi di sisi kiri. Dan ini untuk hose couplingnya, nanti ini untuk hose coupling. Oke ya, kita pastikan rapat juga tadi pas kita nangkepin rapat, tidak ada tidak ada celah atau yang terganjal gitu ya, karena ini butuh 2 tak, mesin 2 tak butuh rapat ya. Kita coba lihat, inspeksi lagi, kita cek lagi. Nah, jangan lupa untuk yang sebelah kanan ini nanti untuk magnet, sementara sebelah kirinya baliknya tadi untuk hose coupling. Nah, kita akan coba siapkan untuk langkah selanjutnya. Entah mungkin nanti magnetnya dulu atau hose couplingnya dulu, atau mungkin headnya dulu ya. Bebas, kita mau headnya dulu juga nggak apa-apa, nanti boring sama headnya. Ya, lu lanjut lagi ini ya, saya memutuskan akan memasang yang kanan dulu nih, sisi kanan. Jadi tadi sudah masang ini penutup, ini sebenarnya panel kayak ada konektornya, jadi sepertinya ini ada kabelnya nih, jadi harusnya ada kabelnya, cuma kita tidak fungsikan dulu. Jadi kalau gigi masuk dia nggak ada lampunya itu ya, mungkin itu ya, nggak di panel, mungkin ada semacam lampu yang indikator kalau dia giginya netral atau enggak. Kemudian ini apa ini, gigi tarik atau apa istilahnya, yang ke sambungan rantai ke roda ini sudah saya pasang ya. Yang unik ini murnya ini threadnya ke kiri ya, jadi ngencenginnya threadnya ke kiri. Jadi di motor Eropa ini ada beberapa yang threadnya ke kiri, jadi hati-hati, jangan dipaksain. Ya, misalnya dikencengin kok nggak mau kenceng, atau dikendorin kok malah kencang, nah itu coba dicek threadnya dia ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian di sini seperti yang saya bilang, nanti kita pasang, kita ubah ke CDRC. Jadi nanti kita ganti satu set dari magnet ya, dari spool, magnet, coil, dan CDI nya, jadi biar nggak repot di jalan. Nah, sementara ini kita pasang dulu, nanti settingnya itu kita lakukan di sewaktu sudah terpasang di motor, jadi lebih presisi ya. Sekarang ini asal terpasang dulu, jadi boxnya nggak penuh ya. Cara kita pasang dulu, baik itu spoolnya, magnetnya. Nah, ini bisa buat ini ya, pengaturan derajatnya. Nanti kalau misalnya udah mulai diatur, ini ada pengaturan derajatnya. Sementara
sementara biar terpasang dulu, nggak usah terlalu kencang. Nah, ini ada spinnya juga, ada spinnya, di sini ya. Spinnya kita simpen dulu aja, disimpan ya, nanti kalau sudah di motor baru akan kita pasang. Nah, nanti nyopotnya agak susah kalau udah dipasang spinnya. Oh sorry, ini ininya saya kencengin dulu ya, kencang tapi belum posisi pengaturan terakhir, tapi saya kencengin biar nanti magnetnya nggak ikut waktu dipasang. Nah, asal kepasang dulu ya, asal kepasang dulu biar pada tempatnya dulu. Oke, kita pasang magnetnya. Ya, jadi sisi kiri itu aja. Jadi nanti ada semacam panelnya sini, kemudian jil tarik sama magnet. Nah, nanti ini kabelnya biarkan. Nanti kita akan lanjut ke sisi kirinya, di mana di sana ada hose coupling. Nanti kita pasang di sisi kiri. Ya, lanjut sisi kiri. Jadi sisi kiri ini ada 3 shaft. Ya, ada 3 shaft. Ini yang pertama untuk kickstarter, sama di ujungnya ini untuk masuk gigi persneling. Kemudian ini untuk hose couplingnya, ini dari bandulnya, karkasnya. Jadi ada 3. Yang pertama kita lakukan tadi, kebetulan udah barusan saya lakukan, ini pasang per sama kipasnya, kipas gigi selahnya. Nah, gigi selahnya ini memang udah ada beberapa yang cacat, tapi nggak apa-apa lah, kita maksimalkan dulu. Nah, yang penting kita tahu hidupnya seperti apa, nanti bisa kita ganti lagi yang lebih bagus ya. Jadi di dalam itu pernya, pegasnya, baru gigi selahnya. Nah, ini masanya ini harus barengan nih. Karena apa? Karena nanti ada penghubung rantai, dan rantainya ini tidak ada sambungannya, Nah, ini gigi untuk depan. Nah, gigi untuk depan ini ada spinnya, di sana ada spinnya. Jadi spinnya dipasang dulu karena nanti kita harus barengan masangnya. Terus kemudian untuk yang hose coupling ini ada beberapa, mungkin ada ringnya, ada bushingnya, segala macam, dipersiapkan dulu, dipasang. Kemudian nanti hose couplingnya seperti ini ya. Nah, belakangnya itu ada 2 gigi. Gigi yang kecil ini untuk yang ketemu dengan gigi kipas, yang kecil ini ya, ketemu dengan gigi starternya ini, dia akan memutar waktu kita starter. Kemudian gigi yang besar ini nanti yang akan ketemu dengan gigi depan yang kecil tadi, yang pakai rantai. Jadi ini harus kita rangkai dulu ya, rantainya sama gigi yang kecil. Nah, perhatikan yang gigi kecil ini yang ada dratnya di bagian depan ya, yang enggak ada dratnya di bagian belakang ya. Kemudian dimasukin bareng. Yang untuk yang gigi kecil ini spinnya mulai dicari posisinya, jadi dipas-pasin. Ya, itu udah masuk, jadi udah masuk. Tinggal nanti kita akan baut, ada dipasang mornya ya, sama untuk yang di sini masih ada nih innernya nih.
Linernya nanti kita pasang juga. Kemudian yang perlu diperhatikan, ini murnya ini juga ngencangnya ke kiri nih. Jadi hati-hati yang motor Eropaan tuh, kadang-kadang murnya ada yang kencangnya ke kiri. Oke, jadi ini tinggal kita pasang yang linernya, terus kemudian nanti kita pasang kampas koplingnya. Ya, jadi ini untuk hose kopling sudah kita pasang, baik outer maupun innernya. Jadi terus tuas kita coba untuk cek ya posisi starter nanti seperti itu. Oke, jadi sebelah kanan tadi magnet sudah terpasang meskipun baru asal pasang aja. Di sini ya nanti tinggal kampas kopling. Kampas kopling ini ada kampas kopling, plat kopling. Plat koplingnya itu ada 5 keping ya. Ada 5 keping. Mungkin nanti 6 sama tutupnya ya, tutup. Karena tutup koplingnya ini ada juga itu semacam platnya. Jadi udah ada nanti sebagai penutupnya. Yang di sana 5. Nah, dari 5 ini ada satu yang secara dimensi lebih tebal. Ini lebih tebal. Jadi nanti itu posisi yang paling belakang. Nanti kita tempatkan dia posisi paling belakang sebagai ya istilahnya yang menekan mendapat beban paling besar itu ya, di sana tuh yang paling. Kemudian nanti kita susun ini masih 4 ya, masih 4 plat koplingnya, plat ya, ini kampas koplingnya ada 5. Jadi nanti kita susun selang-seling seperti biasa ya. Ini saya lepas dulu tuasnya ini biar selang-seling kita pasang. Jadi ini sepertinya ini lama nggak ini ya, jadi motor ini lama ngonggrok, jadi udah nempel. Kemarin waktu kita bongkar itu nempel antara kampas sama kampas kopling sama plat koplingnya ya. Lalu kemudian kita tutup ini. Dan kemudian nanti kita pasang untuk mangkokan sama pernya, mangkokan sama pernya. Oke, untuk bagian kiri hose kopling tadi jangan lupa strut koplingnya kita pasang. Kemudian kampas sudah, per, mangkokan jadi sudah komplit semua. Sekarang kita tutup untuk kita anggap ini step yang di sisi kiri sudah selesai. Kita tutup dulu ya. Terus nanti yang sisi kanan kita cek lagi, kemudian kita tutup juga. Jadi baik sisi kiri maupun sisi kanan kita sudah lakukan penyelesaian perakitannya. Terus selanjutnya setelah itu nanti kita baru beranjak ke bagian boring, bagian boring ke atas ya, bagian atas.
Ya, kita nanti beranjak ke yang sisi kanan. Ya, kita kembali ke sisi kanan. Jadi ini bagian magnet, terus kemudian ada stud coupling nih. Stud coupling itu nanti dia dapatnya di sini, ini di tengah-tengah itu. Jadi di tengah-tengah itu nanti ada apa? Pelornya sebenarnya. Dia masuk ke dalam, dia pelornya di sana itu. Jadi dia masuk. Nah, kemudian untuk mekanisme couplingnya di sini nanti ada kawat couplingnya. Kalau ditarik dia akan ke sana tuasnya. Nah, pada waktu bergerak itu dia akan maju. Nah, itu maju. Jadi ini akan maju ke sana. Nah, ini akan menekan si tuas ini apa? Batang kopling ini ya. Tuh, kita nanti akan tutup sehingga sisi kanan kita udah anggap selesai. Nanti kita ya, jadi untuk setting mesin ini perakitan udah sisi tengah, sisi kanan, kemudian sisi kiri juga sudah, dan kita tes sudah berfungsi dengan baik. Jadi nanti tinggal pasang boring ya, kebetulan piston sudah saya pasang, sama nanti headnya. Jadi tinggal dua bagian ini aja yang perlu kita pasang. Jadi yang pertama kita akan pasang untuk boringnya. Boringnya nanti kita akan pasang. Kebetulan ringnya ada 2, jadi nanti pelan-pelan kita akan masukkan. Posisi ringnya udah pas. Ininya ada perandanya, ini ada tandanya, ini harus kita paskan dulu. Ya, ini kondisi boring sudah terpasang. Jadi yang perlu perhatikan, pistonnya itu ada tanda panah ya, ada tanda panah. Nah, tanda panah itu dia mengarah ke exhaust, ke knalpot ya. Ya, itu aja ya paling yang perlu diperhatikan pada waktu pasang piston ya. Jadi sekarang ini tinggal kita pasang untuk headnya. Jangan lupa dikasih packing juga di sini. Boleh packing untuk plat itu, atau packing yang hitam itu, karena ini panas ya. Gitu. Jadi biar lebih rapat nanti untuk kompresinya. Oke. Ya, langkah terakhir adalah pemasangan head ya. Pemasangan head sudah saya kasih packing. Oke, kemudian kita baut. Ya, nanti akan kita baut, terus kita kencangkan biar dia nempel. Oke ya, dengan demikian untuk proses perakitan mesin MZ RT125-2 tahun 5354 nih sudah selesai prosesnya. Tapi mungkin banyak yang kita skip, artinya proses-prosesnya secara step tetap komplit, tapi mungkin ada beberapa proses yang kita edit atau kita skip. Oke, itu dulu. Terima kasih.